Oke, baik. Di video kali ini kita akan belajar mengenai cara routing statis. Ini saya dapatkan modul dari teman saya. Jadi di sini modul ini berisi konfigurasi perangkat yang digunakan untuk di jaringan komputer. Contoh sederhana membangun jaringan komputer menggunakan perangkat-perangkat yang sederhana menggunakan simulasi paket tracer. Nah, ini di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengenali perangkat lunak jaringan berdasarkan fungsinya. Siswa dapat mengatur IP address, menggunakan software packet tracer, mampu menguasai pembelajaran yang diberikan, mampu menerapkan pembelajaran. Ini petunjuk penggunaan modul dan di sini dikatakan eh, kita sudah mempelajari routing gateway. Jadi kita harus mempelajari routing gateway sebelum masuk ke pembelajaran ini, routing statis. Dan di sini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah routing statis. Sebelumnya pelajari, saya anggap kalian sudah paham mengenai subnetting. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mempelajari routing gateway dan subnetting sebelum masuk di video pembelajaran kali ini. Atau jika belum, silakan ingat lagi. Oke. Dasar teori routing bertugas untuk menyampaikan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jaringan pengirim hanya tahu bahwa tujuan jauh dari router, dan routerlah yang mengatur mekanisme pengiriman. Selain itu, router juga memilih jalan terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi si router ini tugasnya menghubungkan antar jaringan atau jaringan yang berbeda. Dan di sini ada routing statis adalah rute atau jalur spesifik yang ditentukan oleh user untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan. Rute ini ditentukan oleh administrator untuk mengelola perilaku routing dari IP internetwork. Jadi rute statis atau routing statik ini uh, dia didaftarkan oleh user sendiri. Jadi dia diatur oleh user sendiri. Kan ada namanya routing statis dan routing dinamis. Nah, routing statis ini sifatnya dia daftarin secara manual. Sedangkan routing statis dia kebalikannya. Dia bisa secara otomatis nanti daftarkan jaringan yang dia punya. Rute statik dipelajari oleh router ketika seorang administrator membentuk rute secara manual. Administrator harus memperbarui atau mengupdate rute statik ini secara manual ketika terjadi perubahan topologi antar jaringan atau internetwork. Mengkonfigurasi rute statik adalah dengan memasukkan tabel routing secara manual. Tidak terjadi perubahan dinamik dalam tabel ini selama jalur atau rute aktif. Jadi eh, si administrator ini atau kita sendiri ini harus mengupdate secara manual. Maksudnya itu misal kita mempunyai topologi misalkan seperti ini. Nah, kita udah di setting semuanya di routing statik. Tapi jika ada tambahan jalur lagi nih, misal ke kanan atau ke atas gitu. Nah, dia harus dikonfigurasi lagi secara manual atau ditambahkan lagi konfigurasi routing secara manual yang jaringan yang ditambahkan. Jadi, semisal ada jaringan yang berubah, dia harus mengupdate konfigurasinya. Supaya router bisa melayani permintaan untuk meneruskan pengiriman data, maka router harus mempunyai tabel yang dipakai sebagai patokan data ini harus saya kirim ke jaringan mana. Tabel yang dipunyai oleh router disebut sebagai tabel routing berisi net ID atau network ID dan default gateway-nya. Jadi di dalam router ini dia terdapat sebuah tabel routing tabel. Jadi ada tabel itu isinya ada network ID dan default gateway-nya. Misal di sini ada dua network. Yang pertama 192.168.1.0 dan network 192.168.1.0.
2.0. Jadi di dalam routing tabelnya ini ada network ini dan network ini. Kemudian ada gateway si dua jaringan ini, yaitu IP yang 2.43 sama IP 1.13. Jadi di dalamnya ada ini. Ada network ID dan default gateway-nya. Nah, ini ada implementasi atau skenario pengiriman data dari komputer 1.5 ke komputer 2.6. 1.5 yang sebelah sini ya, ke 2.36 yang sebelah sini. Berarti dia berbeda router. Dia berbeda jaringan. Cuma di sini ada pembatasnya, yaitu router. Komputer 1.5 mengirimkan data ke 2.36, menyadari bahwa alamat tujuannya tidak berada di jaringan lokal. Nah, ini kan nggak ada di jaringan ini. Yang 1.5 mau ngirim ke sini tapi beda jaringan gitu. Maka komputer mencari default gateway. Mencari daftar default gateway pada properti TCP/IP, yaitu 1.13. Nah, yang ini default gateway-nya dari jaringan ini. Maka paket data kemudian dikirimkan ke gateway tersebut. Jadi kalau dia mengetahui tujuan pengirim datanya tidak ada di dalam satu jaringan, maka dia akan menghubungi si default gateway atau si router ini. Pada komputer 1.13, yang 1.13 berarti yang ini. Paket tersebut kembali diperiksa dan ditemukan pada tabel routing. Nah, ini kan tadi dia ngirimkan ke gateway nih. Berarti datanya udah sampai sini. Kemudian dia diperiksa lagi bahwa paket tersebut dapat dikirimkan ke jaringan 192.168.2. Nah, ini kan 192.168.2, berarti dia akan dikirimkan ke sini nih. Lewat IP 2.43, lewat IP 2.43. Nah, dia bisa dikirimkan lewat sini nih. Oh, berarti paket datanya nanti dilewatkan lagi ke sini dan dia dicari lagi alamat tujuannya. Ntar terkirim deh gitu. Via IP 192.168.2.43. Nah, ini tujuannya. 2.43. Oh ya, berarti ini. Ditransmisikan ke tujuan ini. Tujuannya 2.36. Berarti setelah dia ngecek tujuannya nggak ada di dalam satu jaringan, dia akan menghubungin router nih, paket tapi beda jaringan, tolong kirimkan dong. Terus di sini dicek lagi network ID-nya berapa, default gateway-nya berapa. Oh, di sini ada default gateway-nya yang pas nih, 192.168.2.43. Oh iya, berarti di sini ada nih klienku atau tapi tujuannya dia dikirim lagi dari router ke sini. Jadi routing statis ini cuma skenario-nya, ding. Pentingnya router statis. Router statis menjadi sangat penting jika software iOS Cisco tidak bisa membentuk sebuah rute ke tujuan tertentu. Rute statik juga sangat berguna untuk membuat gateway untuk semua paket yang tidak bisa di routing default route. Tetap network. Rute statik umumnya digunakan untuk jalur atau path dari jaringan ke sebuah tetap network jaringan yang di belakangnya tidak ada jaringan lain. Oh, seperti ini. Jadi di sini seringnya dipakai ketika eh, di belakangnya itu nggak ada jaringan lain. Nah, ini kan cuma satu jaringan dok. Ini namanya setup. Di sini tertulis setup. Jaringan yang di belakangnya tidak ada jaringan lain. Ya, cuma ini jaringan belakang. Misalnya ini network atau internet lah ibaratkan. Terus di sini ada rumah kita nih. Ini rumah setup itu misal rumah kita. Rumah kita dipasangin wifi. Ini alamat wifi-nya. Nah, ini udah jaringan di belakangnya nggak ada lagi, cuma jaringan ini. Tidak ada jaringan lain, cuma jaringan ini aja. Nah, ini ke internet. Nah, dari sini nih router sini dia routing statik ke sini, ke apa, router A. Nah, ini misal seperti ini diparatkan setup network kayak kayak wifi di rumah lah.
Sebuah setup network kadang disebut leaf node adalah jaringan yang dapat diakses melalui satu rute. Seringkali rute statik digunakan sebagai jalan satu-satunya untuk keluar masuk jaringan setup default route. Jadi di sini ada default route setup networknya, yaitu si ini 172.16.2.1. Harusnya 1.1 mungkin. Ya, intinya default route-nya itu dari komputer ini IP yang di sini nih. IP B tapi yang arah kanan. Default route adalah tipe rute statik. Sebuah default route adalah rute yang digunakan ketika rute sumber source tujuan dikenali atau ketika tidak dapat informasi cukup dalam routing ke network tujuan. Pada gambar di bawah ini, router B dikonfigurasi untuk meneruskan atau memforward semua frame ke network tujuan yang tidak terdaftar secara eksplisit dalam routing table C. Jadi tugasnya ini untuk memforward dari jaringan rumah kita ke internet. Nah, ini mungkin implementasinya seperti ini. Happy root 000 mengkonfigurasi static routing. Membangun static routing pada sebuah router tidak begitu sulit. Anda tinggal masuk ke global configuration mode dan jalankan formula berikut pada masing-masing router yang akan dikonfigurasikan. Nah, ini perintahnya. IP route, di sini ntar dikasih destination, kemudian net mask, kemudian next hop address. Berikut detail masing-masing opsi. IP route, perintah untuk membuat static routing itu sendiri, berarti perintah utamanya IP route. Kemudian destination, network yang hendak ditambahkan ke routing. Nah, ini misal kita di router B mau daftarkan network yang di sini, di seberang berarti, di network sini. Kemudian tabel netmask. Tabel netmask ini subnet mask yang digunakan dalam network. Misal kelas 24 berarti 255.255.255.0. Next hop address, address dari router selanjutnya, yakni akan menerima paket dan memforward lagi ke network. Tidak lain berupa interface router. Dari router ini bla bla bla. Nanti kita akan pahami sendiri karena di sini penjelasannya terlalu berbelit. Nah, ini ada praktek, mari kita coba. Kita buka paket tracer. Kemudian kita akan membuat sebuah topologi seperti berikut dan dengan IP yang sudah ditentukan. Ini ada 3 network, network kiri, network tengah, dan network kanan. Ada 2 klien atau 2 PC dan 2 router. Kita sampingkan ini untuk memperjelas. Mari kita coba kita tambahkan sebuah PC 0 dan PC 1. Kemudian di sini kita tambahkan router. Router yang paling gampang itu yang 2811 yang biasa dipakai. Biasanya sih ini, biasanya. Kemudian kita tambahkan sebuah kabel. Untuk mempermudah, kita pakai pakai kabel otomatis aja. Kita sambungkan dari router antar router, kemudian dari router ke PC, dari router ke PC. Ini udah terbentuk. Tinggal untuk mempermudah lagi, kita tambahkan seperti di gambar, yaitu keterangan sebuah IP. Kita bisa menggunakan fitur ini, flash note. Yang pertama di sini ada sebuah network 192.168.1.0/24. Kemudian ada router di network di tengahnya, yaitu 172.16.10.0/24. Kemudian yang sebelah kiri ada network
192.168.2.0 tes 24. Nah, di sini ada titik 20 dan titik 10. Oke, kita tambahkan lagi. Yang sini titik 20, yang sini titik 10. Titik 10. Yang sini titik 1. Ini titik 2. Yang ini 20. Yang ini titik 10. Nah, maksudnya titik 10, titik 20 sama titik 1, titik 2 ini yang ini titik 252 berarti. 252. Seperti ini. Nah, ini kan 172 16.10.1. Nah, ini maksudnya seperti ini. Ini networknya, ini host yang dipakai titik 1, ini titik 25 titik 2 betul ini. Kacau. Nah, ini titik 2. Ini titik 2. Ini berarti slashnya slash bukan slash 24, ini slash 30 karena subtype-nya 252. Ini titik 2, ini titik 20, ini titik 10. Nah, ini mari kita berikan semua IP yang telah ditentukan. Misal di sini di PC 0 ini kan udah ditentukan nih, 192.168.1.10. Oke, kita masukkan ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita masukkan IP yang ditentukan 192.168.1.10. Nah, ini karena slash 24 berarti di sini 255.255.255.0 otomatis. Kemudian nah di sini penting sekali default gateway. Default gateway itu IP ke arah tujuan lain. Misal di sini ada router, nah ini kita pakai default gateway yang di sini nih. Biasanya sih interface yang ke arah jaringan dia. Jadi di sini ada default gateway 192.168.1.20. 192.168.1.20. Nah, ini seperti ini. Jadi wajib sekali pakai gateway untuk tugas routing. Kemudian di PC ini, di PC sebelah, antara PC dulu berarti diberikan semua IP 192.168.2.10. Dan default gateway-nya berarti 192.168.2.20. Setelah kita beri semua PC IP, kemudian di router. Nah, ini ada beberapa cara melalui config bisa. Di sini ada fast Ethernet, ada fast Ethernet juga. Ini sudah jelas ya. Fast Ethernet 0/0 berarti ke kanan, plus Ethernet 0/1 berarti ke bawah. Tapi kita harus belajar melalui CLI karena pada kenyataannya kita harus mengetikkan perintah tersebut. Oh iya, di sini ada beberapa mode ya. Yang pertama di sini ada gambar ini cucuk router. Pertama kita kan seperti ini nih. Ini namanya mode user. Kita harus pindah ke mode privilege dan kemudian kita pindah ke mode global config. Tadi kan disuruhnya ke mode global config. Yang pertama kita N. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fitur tab untuk melengkapi perintah tab enable kan. Kalau pagar ini tandanya kita udah masuk ke mode privilege. Kemudian kita pindah ke mode global config yaitu dengan cara conf configuration. Kita tambahkan tab atau gak usah nggak apa-apa kayak gini conf kemudian T. Dia bisa disingkat atau dia bisa lengkap. Tapi saran saya adalah lengkap. Tapi kalau lagi males ataupun itu bisa di sini. Tapi saran saya adalah lengkap. Perintahnya diketik semuanya. Kemudian cara memberikan IP pada router itu kita dengan cara perintahnya masuk ke interface-nya dulu. INT interface. Tapi biasanya aku ketiknya INT aja sih. INT FA 0/1 dulu ke arah bawah. Ini kan di router ini kita
masuk ke interface ini FA0/1 ke arah bawah. Kemudian kita aktifkan dulu portnya dengan cara perintah no shutdown sh. Nah, seperti ini. Otomatis dia akan hijau karena router defaultnya dia akan mati portnya. Jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu, baru kita masukkan sebuah IP. Perintahnya jika nggak tahu, kayak gini aja deh. Kita tanda tanya. Nah, kalau ditanda tanya seperti ini ya, dia akan otomatis memunculkan perintah yang bisa digunakan di situ. Nah, di sini ada perintah IP, interface internet protocol config command. Kita akan menggunakan perintah itu, berarti kita IP, kemudian kita nggak tahu lagi nih, kita mau ketikkan perintah apa, kita tanda tanya. Nah, di sini kalau kita tanda tanya setelah IP terus spasi, di sini ada beberapa perintah yang bisa dipakai. Kemudian kita ketikkan address atau add, Pak, jangan apa-apa, add 192.168.1.20 karena di router ini sudah ditentukan yaitu titik 20. Kemudian tanda tanya lagi jika nggak tahu. Nah, ini ada perintah suruh masukkan IP subnet mask abcd a.p.c.d, berarti kita subnet masknya berarti 255.255.255.0 karena /24. Misal kita nggak tahu lagi ada perintah apa lagi yang bisa diketik. Nah, ini CR, kalau CR berarti udah nggak ada. Kita klik enter, kemudian kita masuk ke interface sebelah FA 0/0, kemudian kita aktifkan no shutdown. Nah, ini change state to up, tapi kok masih merah karena yang di sebelah sini dia belum diaktifkan, jadi dia cuma mengaktifkan yang satu, yang satunya lagi belum aktif, jadi masih merah. Kita tambahkan sebuah IP lagi, IP add 172.16.10.1. Nah, ini kan /30 nih. Di sini /30 netmasknya 255.252. Berarti kita masukkan 155.255.255.252 karena /30. Nah, kemudian kita masukkan yang di sebelahnya router 1. Kita masuk ke CLI. Di sini kita ketikkan no, karena kalau yes kita harus mengetikkan secara manual satu persatu. Mode privilege, mode global, kemudian masuk ke interface-nya int A0/0 yang ke arah kiri, berarti kita aktifkan no shutdown, maka harusnya diaktif menjadi hijau. Kita masukkan sebuah IP address 172.16.10.2, kemudian netmasknya 255.255.252. Kemudian ke arah bawah intfa 0/1, kita aktifkan no shutdown. Oke, jadi hijau. Kemudian kita masukkan sebuah IP address 192.168.2.20. netmasknya /24 berarti 255.0. Nah, ini udah kita berikan sebuah IP, semua IP-nya udah dimasukkan. Ini langkah-langkahnya kan atur IP, udah ya, atur IP udah. Klik router, masuk ke CLI, ini dia ngasih semua IP. Yang tadi kan masuk ke router, konfigurasi terminal, interface no shutdown itu tidak boleh mati atau diaktifkan. Keluar dari mengaktifkan Ethernet, memberikan IP address, router tidak boleh mati. Ini udah kita lakukan. Kemudian di sini lakukan hal yang sama pada router 1. Ini kan router ini router ini 1, router 0. Konfigurasi terminal ini ngaktifin interface sama beri IP. Kalau ini write untuk menyimpan katanya sih begitu, tapi jarang terpakai sih. Nggak tahu juga sih, belum terlalu paham tentang perintah write. Oke, pengaturan IP address pada router sudah dilakukan, namun hal ini tidak serta-merta PC0 bisa langsung terhubung. Nah, ini PC0 belum bisa terhubung ke PC1 karena belum ada konfigurasi static routing. Coba aja di ping. Keren banget.
setiap komputer belum bisa connect namun sudah reply dari router sehingga keterangan resmi dari PC02 adalah destination hash unreachable. Nah ini dia belum bisa ngeping antar IP. Mari kita coba ping dari PC0 ke PC1. Perintahnya ping ke alamat tujuan 192.168.2.10. Ini destination hash unreachable. Keterangannya DHU. DHU. Ini ada request timeout. Nggak tahu. Jadi DHU itu dia keterangan PC0, dia belum tahu PC1. Dia belum tahu alamat ini. Dia belum dikenalkan alamat ini. Jadi ada 3 perintah balasan dari perintah ping. Ada yang pertama destination hash unreachable, ada yang kedua RTO atau request timeout, yang ketiga itu reply. Misal reply maksudnya adalah PC dia mengetahui alamat tujuan dan alamat tujuan mengetahui alamat kita. Misal PC0 nih mau ping router 1. Nah, router 1 kan udah tahu alamat tujuan kita karena satu network nih. Satu network satu ini. 1.0 ini networknya sama. Jadi kita bisa tahu nih reply dari ke router ini 192.168.1.20 pasti reply. Nah, ini ada tulisan reply from 1.20 atau si router 1.20. Karena PC0 dia tahu router IP ini atau alamat ini, dan di alamat ini juga tahu PC ini. PC mana? PC0. Kemudian kita coba pingkan ke ini router 1 ke alamat yang titik 2 nya ini. Coba kita ping 172.116.10.2. Kita dapatkan perintah balasan apa dari ini RTO. Pertama ada RTO, balasan kedua ada RTO. Nah, karena apa? Karena si PC0 dia sudah mau kenalan sama si IP ini, IP router 1 yang arah kiri. Dia mau mengirimkan pesan nih. Oh, ini alamatku nih, pesannya ini. Dia udah diterima nih di router 1. Tapi si router 1 dia nggak tahu pengirimnya siapa karena belum dikenalkan si network ini, networknya PC0. Network ini belum kenal dia. Ini siapa sih yang ngirim? Nggak tahu dia. Akhirnya terjadilah pesan RTO, request timeout, yang sebelumnya DHU. Dia nggak kenal sama sekali, dia nggak kenal alamatnya, jadi dia emang buta, dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya terjadi pesan DHU. Kalau RTO dia udah kenal ini tapi dia belum kenal ini, jadi dia pesannya nggak balik lagi karena pesannya harus terkirim kembali. Kemudian reply itu dia udah kenal satu sama lain. Misal PC0 ke PC1, oh ya ini pesanmu ya, oh ya betul, dia kirimkan pesan balik, pesannya nih reply nih gitu. Kemudian kita selanjutnya setting IP root pada router 0. Ini biar langsung kita praktekkan saja. Ini di router 0 kita exit, pergi ke menu sebelumnya. Ini kan masuk ke konfigurasi if interface. Ini masuk ke konfigurasi biasa. Kita kalau nggak tahu perintahnya tanya aja, tanda tanya. Nah, kalau perintahnya tadi kan udah ditentukan IP spasi route route. Nah, itu ada routing sama route. Kita perintahkan IP route. Kemudian kita tambahkan IP tujuan. Misal di sini IP route tujuannya kan ke PC1 nih, network 2.0. Ini 2.0. Kemudian masukkan netmasknya, kemudian masukkan next hop atau IP tujuan, IP ke arah tujuan.
IP root, kita daftarkan dulu sebuah network, atau kita nggak tahu, kita tanda tanya aja. Destination prefix, nah itu destination network yang akan kita daftarkan. 192.168.2.0. Kemudian tanda tanya pasti di sini netmask 255.255.255.0. Oke. Kemudian di sini tanda tanya lagi, misal di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita daftarkan interface-nya yang ke arah tujuan, atau kita daftarkan next hop ini forwarding router address. Nah, di sini kita diajarkan menggunakan forwarding IP address, yaitu ini router sebelah ya. 172.10.2 yang ini ya, 10.2 yang sebelah. Next forwarding router address. Jadi yang akan di forward IP address-nya berarti maksudnya router IP yang di forward ke arah tujuan lah. Intinya ini yang ke arah tujuan kan berarti 10.2. Kita masukkan aja 172.16.10.2. Oke. Nah, ini kita udah daftarin ini, udah mengenalkan jaringan ini ke router ini, tapi router ini belum mengenalkan jaringan ini ke router ini, ke network ini. Jadi kita udah mendaftarkan satu, kita keluar dan kita ke router satu, kita lakukan hal yang sama dengan network yang seberang. IP route 192.168.1.0. Dan kalau kita nggak tahu, tanda tanya lagi. Destination prefix netmasknya 255.255.255.0 karena 124 sih. Kemudian misal kita mau metode baru nih, kita nggak akan pakai forwarding router address, kita langsung pakai interface ke arah tujuan. Misal di router ini ke arah tujuan ini ke network ini, berarti pakai interface FA0/0, berarti kita langsung ketikkan aja FA0/0. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan IP ini atau menggunakan interface ini, sama saja. Mari kita cek apakah konfigurasinya berhasil. Ini kan tadi router 1 udah dikonfigurasi router sebelah. Sekarang kita coba lakukan ping dari PC0 ke PC1. Lihat hasilnya. PC0 ke PC1, harusnya yang di sini itu reply. Oke. Ping 192.168.2.10. Harusnya di sini reply. Nah, ini kita tunggu konfigurasinya, ini sedang berjalan. Jadi yang pertama RTO, kita mendapatkan pesan RTO, kemudian reply. Oke, kita coba lagi. Harusnya reply. Oke, kita sudah mengkonfigurasi sebuah routing static. Intinya routing static itu daftarin network tujuan satu persatu. Misal mau kita tambahkan lagi nih, di sini. Kemudian di sini ada network pastinya, karena di sini akan ada kabel. Kemudian di sini ada PC. Ini kita harus menambahkan semua network tujuan yang akan kita akses. Ketikkan saja di kolom komentar jika kalian masih bingung atau kalian ingin bertanya lain, atau kalian ingin menyelesaikan tugas, kalian bisa mengirimkan kontak. Oke, terima kasih. Next, kita akan bertemu di video selanjutnya.